Halo Sobat Film semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga semuanya diberi kesehatan dan kelancaran. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup seru. Film yang diangkat dari sejarah Korea ini menceritakan tentang dominasi pasukan Lee Simin atau dikenal dengan nama Kaisar Taizong pada masa kekuasaan dinasti Tang. Mereka mempunyai misi untuk menginvasi Korea dan menguasai kerajaan besar bernama Goguryeo. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Great Battle. Berlatar pada tahun 654 Masehi, di mana saat itu Kekaisaran Tang menguasai Tiongkok. Atas situasi tersebut, mereka mengirim pasukan di bawah pimpinan Kaisar Taizong demi untuk menginvasi Korea dan menaklukkan sebuah kerajaan bernama Goguryeo. Saat itu pasukan Tang berniat untuk merebut sebuah benteng perbatasan strategis yang berada di sebuah wilayah bernama Gunung Jupil, Korea, hingga pihak kerajaan Goguryeo langsung melakukan aksi perlawanan untuk menyerang pasukan Tiongkok. Pasukan Goguryeo mempunyai kekuatan sebesar 150.000 pasukan di bawah kendali langsung dari seorang jenderal bernama Yeon. Walaupun mereka harus nekat melawan 200.000 pasukan Tang di bawah komando Kaisar Taizong. Pada awal peperangan, pasukan Goguryeo terlihat mendominasi pertempuran. Pasukan berkuda mereka mampu menerobos barisan pertahanan para archeri atau pemanah, hingga mampu menembus pasukan infanteri musuh. Dalam situasi tertekan, penasihat Kaisar Taizong sempat memberi saran untuk menarik mundur pasukannya. Namun Kaisar Taizong tetap tenang dan percaya bahwa pasukannya mampu bertahan. Sementara para petinggi Goguryeo merasa di atas angin karena pasukannya mampu bertempur secara maksimal. Hingga saat itu pula, Kaisar Taizong ternyata sudah merencanakan situasi pertempuran ini. Kemudian pasukan berkuda muncul dari kedua sisi untuk mengepung dan menyerang pasukan Goguryeo tanpa ampun. Melihat situasi yang kian terpuruk, akhirnya Jenderal Yeon memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dari medan pertempuran, karena dia menyadari banyak sekali korban di pihaknya, hingga menyisakan 10.000 pasukan. Atas kemenangan itu, pihak Tiongkok berhasil menahan seorang wanita bernama Simi. Dia merupakan seorang peramal sejak zaman mendiang Raja Jumong, yaitu pendiri kerajaan Goguryeo. Dari sana pula, Kaisar Taizong merencanakan misi selanjutnya untuk merebut salah satu benteng bernama Ansi, yang menjadi penghalang satu-satunya untuk bisa menginvasi ibu kota. Mereka mulai merencanakan strategi perang tanpa pertumpahan darah, demi bisa merebut benteng Ansi, yang diperkirakan mempunyai kekuatan yang sangat lemah, yaitu dengan cara memanfaatkan Simi, yang diketahui mempunyai hubungan khusus dengan komandan Ansi yang bernama Yang Manchun. Diketahui Manchun adalah satu-satunya komandan yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Jenderal Yeon. Atas informasi itu, di tempat lain Jenderal Yeon memanggil seseorang bernama Sumol. Dia adalah seorang kadet akademi militer yang masih menjalani masa pendidikan. Malam itu Jenderal Yeon memberinya sebuah misi penting, yaitu menyuruhnya menyusup ke benteng Ansi dan melakukan pembunuhan terhadap komandan Manchun. Jenderal Yeon memilih Sumol melakukan misi itu dikarenakan dia masih merupakan warga Ansi. Sumol mulai berangkat menggunakan kuda untuk menuju desa Ansi dan melakukan misinya itu. Walaupun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan dua orang prajurit Goguryeo yang memintanya untuk mengajak mereka ikut bergabung bersama benteng Ansi. Hingga keesokan harinya, mereka telah sampai di wilayah perbatasan dan bertemu dengan 3 orang warga Ansi. Mereka terlihat sedang berusaha mendorong gerobaknya yang terjebak ke dalam lumpur, hingga mereka pun membantunya. Tanpa disangka, ternyata salah satu dari mereka mengaku bahwa dialah komandan Ansi yang bernama Yang Manchun. Tapi saat itu pula, Manchun dan kaki tangannya yang bernama Chu merasakan keanehan dan mengira mereka adalah mata-mata pasukan Tang. Sumol sangat terkejut saat mengetahui ternyata kedua prajurit itu adalah mata-mata pasukan Tang. Walaupun saat itu dia bisa meyakinkan komandan Manchun bahwa dia adalah warga Ansi dari keturunan suku Elbul. Hingga saat kaki tangannya berniat untuk membunuhnya, sontak komandan Manchun melarangnya dan menyuruh untuk membawanya ke benteng Ansi. Sesampainya di benteng Ansi, Sumol melihat sesuatu yang di luar perkiraannya. Dia melihat komandan Manchun ternyata adalah seorang yang bijaksana dan dicintai seluruh rakyatnya. Walaupun dalam pikirannya, dia masih terus dibayangi oleh sebuah misi untuk bisa membunuhnya. Pada malam harinya, Sumol menemui komandan Manchun. Mereka membahas informasi rencana pasukan Tang untuk menyerang benteng itu.
Kemudian dia menyatakan untuk bersedia bergabung bersama benteng Ansi. Saat itu pula, dia dipertemukan dengan keluarga satu sukunya, hingga membuat para petinggi Ansi semakin yakin bahwa Sumol bukanlah ancaman. Manchun juga mengenalkannya kepada para perwira pasukan Ansi. Setelah pertemuan itu, Sumol kembali dibayangi oleh perintah Jenderal Yon untuk menyelesaikan misinya demi bisa membunuh Komandan Manchun. Tapi di malam itu pula, dia kembali mengurungkan niatnya saat sekali lagi dia melihat Komandan Manchun sebagai sosok yang jauh dari sifat jahat. Keesokan harinya, di pagi itu Komandan Manchun bersama pasukannya segera melakukan persiapan untuk menghadapi informasi serangan yang akan dilakukan pasukan Tang. Mereka memasang pagar tombak dan membangun tembok benteng menggunakan tanah liat serta lumpur untuk memperkokoh struktur benteng itu sendiri. Tapi pekerjaan mereka terganggu saat Komandan Manchun menyadari salah seorang perwiranya tak hadir dalam kegiatan itu, dan dia pun menyusulnya. Perwira itu bernama Paso. Dia adalah pemimpin pasukan kuda yang ternyata terlibat percintaan dengan adik perempuannya sendiri yang bernama Baika. Komandan Manchun sangat melarang keras hubungan mereka sebelum berakhirnya peperangan, karena dia mengkhawatirkan bahwa pernikahan mereka akan dipisahkan oleh maut saat pertempuran terjadi suatu hari nanti. Singkat cerita, beberapa hari kemudian pihak benteng Ansi melihat beberapa pengintai dari pihak pasukan Tang. Mereka sengaja melakukan pengamatan terhadap benteng Ansi. Komandan Manchun juga memperingatkan bahwa itu adalah pertanda Kaisar Taizong sudah berada dekat dengan benteng mereka. Sumol yang sebelumnya diberikan tugas untuk memegang bendera saat itu merasa sangat terkejut saat Komandan Manchun menyuruh Sumol mencukur janggutnya menggunakan belati. Sumol langsung merasakan perasaan bimbang. Di sisi lain itu merupakan kesempatan emas untuk bisa membunuh komandan. Tapi di sisi lain hati kecilnya tak kuasa. Terlebih saat ini Ansi sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan sosoknya. Walaupun sebetulnya Komandan Manchun telah mengetahui niat Sumol yang telah disuruh oleh Jenderal Yon untuk membunuhnya. Tapi dia seakan mempercayai Sumol bahwa dia tak mungkin tega melakukan itu. Akhirnya dari kejauhan terlihat pasukan Tang bergerak mendekati benteng Ansi, dan yang paling mengejutkan, Kaisar Taizong ternyata menggunakan kekuatan penuh dengan membawa 200.000 pasukan. Sementara semua menyadari bahwa di pihak Ansi hanya memiliki sekitar 5.000 pasukan. Atas situasi itu, semua pasukan Ansi merasakan kekhawatiran. Namun saat itu pula, Komandan Manchun berusaha untuk meyakinkan pasukannya supaya bisa berjuang sekuat tenaga demi bisa mempertahankan dan melindungi keluarga mereka. Dalam serangan pertamanya, Kaisar Taizong memerintahkan pasukan trebuset atau pelempar batu untuk menggempur benteng Ansi yang diperkirakan sangat rapuh. Tapi dalam pelaksanaannya, ternyata benteng itu mempunyai struktur yang sangat kuat karena menggunakan perekat tanah liat dan lumpur. Kegagalannya itu membuat Kaisar Taizong semakin penasaran. Dengan didukung pasukan panah, lalu dia memerintahkan pasukan infanterinya untuk maju supaya bisa memanjat benteng itu. Hal itu sempat membuat pihak Ansi kewalahan, karena dengan jumlah yang sangat banyak, pasukan Tang mampu memanjat benteng itu. Pertarungan terjadi begitu sengit, namun Komandan Manchun masih tetap terlihat tenang dan menyuruh pasukannya mempertahankan posisi, sementara pasukan pendobrak sudah mulai terlihat mendekati pintu utama. Di saat-saat krusial itu, Komandan Manchun langsung memerintahkan pasukan kuda yang dipimpin oleh Paso untuk menggempur infanteri yang berhasil masuk ke dalam benteng. Sementara Baikha bersama pasukan crossbow-nya diperintahkan untuk membunuh pasukan Tang yang sudah tak berdaya dari jarak jauh. Ketegangan kembali terjadi saat pasukan battering ram atau pendobrak pintu berhasil membobol pintu utama. Sumol terlihat sangat ketakutan karena dia tahu saat itu benteng berhasil dibobol musuh. Tapi dengan tenang, Komandan Manchun meyakinkannya karena dia telah merencanakan sesuatu atas situasi ini. Ternyata itu adalah taktik penjebakan. Komandan Manchun dan pasukannya telah mempersiapkan pagar tombak untuk menjebak semua infanteri yang berhasil masuk. Hingga dengan mudahnya, mereka dihabisi tanpa kesulitan. Tak mau ambil resiko, Komandan Manchun akhirnya menggunakan strategi terakhir untuk bisa melumpuhkan infanteri pasukan Tang dengan cara melakukan formasi menutup, yaitu merapatkan semua pasukan untuk mendorong musuh hingga terjatuh. Dan yang terakhir, Komandan Manchun memerintahkan pasukan balista atau tombak pemanah balistik untuk menyerang semua menara pemanjat. Tombak itu sengaja diikatkan dengan tali, supaya menara itu bisa ditarik sampai akhirnya terjatuh.
Pasukan infanteri musuh terlihat kewalahan hingga sebagian dari mereka melarikan diri. Melihat hal itu, Kaisar Taizong langsung memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengakui kekalahan dalam pertempuran hari ini. Pada malam harinya, para penduduk memunguti panah-panah yang masih menempel pada mayat musuh untuk bisa digunakan kembali. Sementara semua prajurit merayakan kemenangan itu dengan makan bersama untuk sekedar memulihkan tenaga. Walaupun saat itu pula, Sumol kembali dihantui oleh perintah Jenderal Yon, seakan dia harus segera membunuh Komandan Mancun. Hingga keesokan harinya, di malam itu Sumol benar-benar nekat untuk berniat membunuh Komandan Mancun. Dalam situasi genting itu, sempat terjadi kesalahpahaman karena Komandan Mancun yang dianggap berkhianat, ternyata justru berniat menyelamatkan kerajaan. Dan saat dia dianggap sebagai pengecut yang tak pernah membantu pasukan Jenderal Yon, saat itu pula dia menjelaskannya kepada Sumol secara rinci, bahwasanya pertempuran melawan pasukan Tang di tanah terbuka itu merupakan bunuh diri. Karena pasukan Tang mengandalkan kekuatan jumlah. Saat itu pula mereka akhirnya dikejutkan oleh Chu yang memberitahu bahwa pasukan Tang kembali menyerang malam itu. Mereka pun langsung melupakan kejadian itu dan bergegas untuk melakukan pertahanan dari serangan pasukan Kaisar Taizong. Tapi saat mereka kembali ke medan tempur, betapa terkejutnya saat Komandan Mancun melihat pasukan Tang sudah dalam situasi mendominasi pertempuran. Dia hanya tercengang melihat pasukannya kewalahan digempur oleh musuh. Melihat situasi itu, Sumol langsung meminta Komandan Mancun untuk melakukan tindakan, hingga dia langsung turun tangan masuk ke arena pertempuran, dan memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyiapkan kantung minyak. Semua kantung minyak itu akan digunakan untuk menghancurkan Helepolis atau menara pembawa pasukan, yang saat itu berhasil mengirimkan pasukan dalam jumlah banyak untuk masuk ke atas benteng, hingga akhirnya satu persatu Helepolis itu berhasil dihancurkan. Melihat kejadian itu, Kaisar Taizong kembali tercengang. Dia seakan tak percaya bahwa benteng kecil selemah itu mampu menahan serangan pasukannya untuk kedua kali. Hingga di malam itu dia kembali menarik pasukannya untuk mundur. Namun dia tak habis akal. Keesokan harinya Kaisar Taizong kembali merencanakan strategi demi bisa membumi hanguskan benteng Ansi. Bersama amarahnya, dia menyuruh Simi si wanita peramal itu untuk datang ke benteng Ansi. Dia juga sengaja memberikan informasi rencana perang Kaisar Taizong selanjutnya, yang akan membangun gunung buatan, supaya bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari benteng Ansi itu sendiri, yang akan memudahkan pasukannya menyerang dari jarak dekat. Ternyata Kaisar Taizong benar-benar melakukan strategi ambisiusnya itu. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk membuat gunung buatan yang menghadap langsung ke benteng Ansi. Dengan kekuatan jumlah pasukannya itu, mereka mengklaim mampu menyelesaikan proyek gunung buatan itu dalam waktu 2 bulan. Mereka menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukannya selama ini tak akan mampu menghalau strategi gunung buatan itu. Paso bersama pasukan kudanya berniat untuk membunuh Kaisar Taizong di tendanya secara langsung. Saat itu dia akan memanfaatkan situasi di mana pasukannya sedang sibuk bekerja. Dengan berat hati, akhirnya Komandan Mancun terpaksa memberikan perintah itu. Namun tindakan itu tak seperti apa yang telah direncanakan, karena ternyata pasukan Tang telah mengetahui rencana Paso di malam itu. Dan saat itu pula, dia menyadari bahwa ada mata-mata yang telah menyusup ke dalam benteng Ansi. Dalam keadaan sekarat, Paso berhasil pulang dan memberitahukan kejadian itu kepada komandan. Semua terkejut saat mendengar ada mata-mata di pihaknya selama ini. Bersama kesedihannya, Baikha memohon kepada Simi, seorang cenayang yang dianggap berilmu tinggi, untuk bisa mengembalikan roh kekasihnya. Tapi saat itu pula, dia mengakui bahwa dialah mata-mata yang telah membocorkan rahasia penyerangan itu kepada Kaisar Taizong. Komandan Mancun marah besar. Walaupun dulu dia pernah menjadi kekasihnya, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, hingga akhirnya Sumol membunuhnya tanpa perintah. Komandan Mancun dikejutkan karena di tempat lain, ternyata Baikha saat itu pergi ke tenda pasukan Tang demi bisa membunuh Kaisar Taizong. Walaupun akhirnya Baikha harus mati karena tak mampu menembus pertahanan pasukan mereka. Keesokan harinya, pihak pasukan Tang mengklaim bahwa gunung buatan itu akan selesai dalam waktu 10 hari lagi. Sementara di pihak benteng Ansi, masih belum juga terlihat strategi antisipasi untuk menanggapi hal itu. Hingga saat komandan melihat anak-anak sedang bermain tanah, dia mendapatkan inspirasi tentang pembuatan terowongan bawah tanah. Kemudian dia langsung mengumpulkan para penduduk yang berprofesi sebagai ahli penambang, karena dia merencanakan untuk membuat terowongan besar tepat di bawah gunung buatan itu, dengan tujuan untuk bisa merobohkan gunung itu dari bawah tanah. Sementara di hari itu pula, pasukan Kaisar Taizong berhasil menyelesaikan gunung buatannya. Kekacauan terjadi saat para penambang kesulitan untuk membakar tiang penopang terowongan, supaya bisa merobohkannya, karena ternyata terowongan itu dipenuhi air resapan hujan. Hingga seorang penambang bernama Wudei memutuskan untuk merobohkannya dengan kapak dan melakukan aksi bunuh diri bersama penambang lainnya. Akhirnya strategi itu berhasil menghancurkan gunung buatan itu. Dan di saat itu pula, Komandan Mancun memerintahkan pasukannya untuk merebut gunung tersebut. Hingga hal itu membuat Kaisar Taizong tercengang dan seakan tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Tanpa pikir panjang, Kaisar Taizong langsung memberikan perintah untuk mengerahkan semua pasukannya demi bisa merebut gunung itu kembali, hingga pertempuran pun berlangsung dengan sengit.
Sementara pasukan Ansi berusaha melakukan pertahanan dengan cara menghujani pasukan musuh menggunakan panah dan roda api. Pertempuran itu berlangsung berhari-hari karena memang jumlah pasukan musuh yang sangat banyak menyulitkan mereka untuk bertahan. Dari sana komandan langsung memerintahkannya untuk membawakan busur panah pusaka milik peninggalan mendiang Raja Goguryeo, yaitu Raja Jumong. Dia berniat untuk memanah langsung Kaisar Taizong dari kejauhan, walaupun busur itu sangat sulit digunakan, karena hanya Raja Jumong yang mampu menggunakannya. Tapi dengan tekad dan semangatnya, akhirnya Komandan Mancun mampu menarik busur panah itu, dan melesatkan panah obsidian jarak jauh tepat mengenai mata Kaisar Taizong. Saat itu pula, dari kejauhan terdengar deru pasukan kuda yang terus mendekat menghampiri mereka, yang ternyata itu adalah pasukan Jenderal Yon dari Goguryeo. Ternyata Sumol berhasil meyakinkan Jenderal Yon, dan akhirnya bersedia membantu pasukan Benteng Ansi dari kebrutalan serangan pasukan Kaisar Taizong. Hingga singkat cerita, pihak Benteng Ansi berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya. Beberapa waktu kemudian, sementara itu di dalam kedamaian warga Ansi, Sumol terlihat berpamitan kepada Komandan Mancun untuk melanjutkan pendidikan militernya di ibu kota Goguryeo. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan.